لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya sebagai seorang khatib untuk mengajak kepada kita semua, khususnya pada diri khatib pribadi, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan mencoba untuk menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dengan satu permasalahan yang berjudul ada 3 harta simpanan yang perlu kita persiapkan, kita simpan untuk bekal kita di hari akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta adalah simbol strata kehidupan sebagian manusia di dunia ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak kamu adalah perhiasan dunia. Perhiasan. Yang namanya manusia, siapa yang tidak suka dengan yang namanya perhiasan? Dan digambarkan perhiasan dunia di sini adalah harta dan anak-anak. Bahkan sebagian manusia saking gandrungnya dengan perhiasan tersebut menjadikan harta dan anak menjadi sebuah ikon dalam kehidupan. Artinya harta dan anak adalah segala-galanya. Harta dan anak adalah menjadi tolak ukur dalam kehidupan di dunia ini. Harta dan anak menjadi standar ukur untuk keberhasilan. Artinya, kalau tidak punya harta tidak berhasil. Kalau tidak punya harta tidak sukses. Kalau tidak punya anak tidak berhasil. Kalau tidak punya anak tidak sukses dan sebagainya. Padahal dia lupa bahwa wal baqiyatus salihatu 'inda rabbika wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Padahal amal soleh itu adalah lebih baik di sisi Allah dan akan mendapatkan pahala wa khairun amala dan menjadi sebaik-baik harapan
untuk di dunia dan di akhirat. Sebagian di antara manusia ada yang saking gandrungnya dengan kehidupan dunia ini, dengan harta ini, digambarkan oleh Allah dalam surah Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Mereka lupa bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lupa bahwa akhirat adalah sebaik-baiknya dan akan kekal di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, padahal Islam telah mengatur segala-galanya. Sesungguhnya harta terbaik yang perlu kita miliki dan kita simpan di dunia ini sebagai persiapan dan bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak yang kekal abadi nanti. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, ada 3 perkara. Sebagaimana Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam sunannya yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Sebaik-baik harta adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanan suaminya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaknya kalian mengambil harta simpanan itu berupa hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang menolong kalian dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang merupakan sebaik-baik harta simpanan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan atau lidah ketika ia selalu berzikir, di saat itulah Allah akan senantiasa mengingatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsihnya, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mal'in dzakartuhu fi mal'in khairin minhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesungguhnya sesuai dengan persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan orang ramai, maka aku akan mengingatnya di kumpulan orang yang lebih baik daripada itu. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba akan senantiasa diingat oleh Allah. Apabila Allah mengingat seorang hamba, tentunya Allah akan memberikan kepadanya berbagai macam karunia dan rahmatnya. Allah akan memberikan inayah dan taufik kepadanya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya pun akan terjaga daripada godaan syaitan. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa berzikir itu bagaikan benteng yang kokoh yang membentengi seseorang dari musuhnya, dan musuh manusia itu adalah syaitan. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya senantiasa bening,
dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan syariatnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak kepada kami, maka beritahulah kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya." Maka Nabi SAW bersabda, "Hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah tentang syariat Islam yang banyak, yang tentunya kita pun sulit untuk menghafal seluruhnya, ia minta satu kunci. Maka Rasulullah SAW menyebutkan satu kunci itu untuk semua, yaitu lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan orang yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah sesungguhnya akan menguntungkan pelakunya. Sungguh akan memberikan kebahagiaan, ketenangan, serta ketentraman dalam hatinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, harta yang perlu kita persiapkan untuk persiapan di hari akhirat nanti adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hati tersebut senantiasa meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ia dapatkan, yang ia rasakan, akan ditanya oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga hati tersebut kemudian berpikir bagaimana ia menggunakan nikmat-nikmat yang banyak itu untuk bersyukur, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersyukur kepada Allah adalah hati yang senantiasa qanaah yang Allah berikan kepadanya walaupun hanya sedikit. Ia tidak pernah merasa serakah dan rakus. Ia tahu dan sangat yakin bahwa sesuatu yang Allah berikan kepadanya saat itu adalah yang terbaik untuknya. Sehingga akhirnya hatinya tidak pernah berangan-angan dan berkhayal untuk mendapatkan kehidupan dunia lebih banyak daripada apa yang ia perlukan. Hati yang bersyukur kepada Allah adalah hati yang selalu berucap dan berterima kasih kepada Allah. Di saat makan, hati tersebut yakin bahwasanya ini adalah nikmat Allah, maka lisannya pun berucap. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal akla fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hamba-hambanya yang mengucapkan tahmid, yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Hati yang penuh rasa syukur kepada Allah, ia akan senantiasa berharap agar semua nikmat yang Allah berikan akan menjadi pahala untuk dirinya. Ia akan senantiasa takut kepada Allah, berharap akan karunia dan nikmatnya, berharap akan surganya, berharap akan rahmat dan ridhanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, istri solehah. Istri yang membantu kita untuk mentaati Allah. Itulah seindah-indah perhiasan dunia yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Rawahu Muslim. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim. Istri yang solehah adalah istri yang senantiasa berfikir bagaimana berbakti kepada suami. Istri yang solehah adalah istri yang senantiasa berusaha menjadikan suaminya sebagai jalan dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang wanita yang ingin bertanya kepadanya karena ada keperluan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mempunyai suami?" Wanita itu menjawab, "Punya wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Wanita itu menjawab, "Aku terus bersungguh-sungguh untuk mentaati suamiku, kecuali aku yang tidak mampu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuk wa naruk." Maka lihatlah olehmu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu itu bisa jadi akan membawa kamu ke dalam surga, bisa jadi ia menjadi surgamu, dan bisa jadi suamimu itu akan menjadi neraka bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istri solehah adalah istri yang senantiasa berfikir bagaimana ia berusaha mentaati suaminya dalam kebaikan dan membantu suaminya dalam ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati istri yang membantu suaminya untuk mentaati Allah, dan Allah merahmati suami yang membantu istrinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, istri yang mukminah, yang solehah. Itulah sebaik-baik harta simpanan yang perlu kita simpan dan kita persiapkan ketika di dunia ini untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa senantiasa istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la